Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini pembahasan 6 peristiwa dalam kehidupan atau dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah 4 peristiwa yang telah kita jelaskan, dan pada pertemuan kali ini memasuki peristiwa yang kelima, ya. Peristiwa yang kelima dalam kehidupan Nabi SAW, dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, Al-Mawdi'ul Khamis, peristiwa yang kelima, Qissatu al-Hijrati, kisah atau peristiwa hijrah. Ya. Wa fiha minal fawaidi wal ibar ma la ya'rifu aktsaru man qara'aha. Dalam peristiwa hijrah ada banyak faidah, pelajaran yang tidak bisa diketahui oleh orang yang membacanya. Hijrah, ya, secara bahasa, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, minal hajri wa huwa at-tarku, dari hajaroyah juru hajron, yaitu at-tarku, meninggalkan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, waruzja fahjur, dan berhala maka utrukhu, tinggalkanlah berhala itu. Maka al-hajru huwa at-tarku, hajar adalah meninggalkan. Dan di antaranya juga dari sisi bahasa, ya, hajru ahlul ma'asi, hajru ahlil ma'asi, meninggalkan ahli maksiat. Wa hajru al-musyrikin, meninggalkan orang-orang musyrik, ya. Artinya tarkuhum wa adamu mahabbatihim, meninggalkan mereka dan tidak mencintai mereka. Jadi inilah arti hajar atau hijrah secara bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Adapun hijrah secara syariat, arti hijrah, definisi hijrah secara syar'i adalah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islam li ajlid din, meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam karena agama. Inilah hijrah, arti hijrah secara syar'i. Di dalam hijrah ini ada keutamaan yang besar. Ada keutamaan yang besar, dan hijrah sebanding, sejajar dengan iman dan jihad di jalan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang berhijrah dan mereka orang-orang yang berjihad. Ini menunjukkan agungnya hijrah, sejajar dengan iman, sejajar dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hijrah, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, tetap ada sampai tegaknya hari kiamat. Maka yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya di negara orang-orang musyrik, wajib untuk berhijrah ke negeri yang mampu di negeri itu untuk menampakkan
agamanya. Maka jika tidak berhijrah, padahal dia mampu untuk berhijrah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalam Al-Qur'an tentang akibat dari orang yang mampu untuk berhijrah tapi tidak berhijrah. Innal ladina, jadi mendapatkan ancaman yang amat dahsyat. Ya, neraka jahanam. Innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka yang zalim kepada diri mereka, ya. Jadi malaikat bertanya, di tempat manakah kamu berada? Di tempat manakah kamu berada? Ya. Mereka menjawab, ya, kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Kemudian malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa berhijrah? Kamu bisa berhijrah meninggalkan bumi orang-orang yang musyrik. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini merupakan ancaman yang amat dahsyat. Padahal mereka itu orang-orang muslim. Namun mereka tidak namun tatkala mereka meninggalkan hijrah dengan alasan mencintai anak, ya, mencintai harta dan tanah kelahirannya, dan mereka mendahulukan cinta kepada perkara-perkara ini, cinta pada dunia daripada hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman ini. Dan sebab turun ayat ini bahwasanya tatkala perang Badar bersama orang musyrikin, ada sekelompok manusia dari kaum muslimin yang mana mereka tetap berada di Mekah dan mereka tidak berhijrah karena mencintai tanah lahir mereka, negeri mereka, harta mereka dan anak-anak mereka. Padahal mereka mampu untuk berhijrah. Nah, tatkala orang-orang musyrikin keluar pada perang Badar, ya, mereka ikut bersama mereka keluar terpaksa, bukan karena pilihan mereka, bukan karena pilihan mereka, dan mereka diwajibkan, ya, oleh orang-orang musyrikin untuk keluar bersama orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang muslimin yang ada di Mekah itu diwajibkan mereka itu untuk keluar bersama orang-orang musyrikin pada perang Badar. Kemudian ketika terjadi peperangan, terbunuh kelompok dari mereka kaum muslimin, yang mana mereka itu berada dalam barisan orang-orang kafir. Dan kaum muslimin tidak mengetahui adanya mereka di barisan orang-orang musyrikin. Maka tatkala orang-orang muslimin, orang-orang Islam mengetahui ada orang-orang Islam yang bersama barisan kaum kufar, orang-orang kafir, mereka menyesal dan mereka mengatakan, qatalna, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, sesungguhnya malaikat yang mewafatkan mereka yang dolim kepada diri mereka tidak mau hijrah. Malaikat bertanya, fima kuntum, apa negara yang kamu ada di negara itu? Apa apa negara yang ada kamu pada waktu itu? Jadi malaikat tidak menanyakan bagaimana kondisi kamu dalam keimanan. Malaikat tidak menanyakan apa keyakinan kamu. Jadi itu tidak ditanyakan oleh malaikat kepada mereka. Akan tetapi yang ditanyakan oleh malaikat tentang tempat. Di manakah kamu berada? Di tempat manakah kamu berada? Jadi tidak ditanyakan tentang keimanan, tentang keyakinan, tidak.
Kemudian mereka menjawab, kami lemah. Jadi kami dipaksa untuk keluar gitu, dengan sebab kelemahan kami. Dan kami tidak bisa menolaknya. Jadi ikut perang, ikut ke medan perjuangan, ikut bersama orang-orang kafir begitu. Karena kami lemah. Dipaksa kami untuk barengan bersama orang-orang kafir. Lalu kata malaikat, bukankah tanah Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah? Gitu. Kalau seandainya kamu berhijrah seperti saudara-saudara kalian berhijrah, tentu kamu akan selamat dari peristiwa ini. Makanya kata Allah mengatakan ancaman yang dahsyat kepada orang-orang muslim yang tidak mau berhijrah pada ada kemampuan untuk berhijrah. Maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Ini merupakan ancaman. Dan neraka jahanam adalah tempat sejelek-jeleknya tempat kembali. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah yang tidak mampu untuk berhijrah. Jadi kalau misalnya tetap berada di negara muslim karena mereka tidak mampu untuk berhijrah, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mustad'afin, ke orang-orang yang lemah dari minar rijal wan nisa wal wildan, dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Nah, di dalam ayat yang 99-nya, faulaika asallahu ayafu anhum. Mudah-mudahan mereka Allah Subhanahu wa taala maafkan. Begitu. Jadi inilah kondisi mereka. Jadi kondisi jadi orang-orang yang mampu untuk berhijrah tapi tidak berhijrah. Nah, jadi mereka beserta keislaman mereka, kejujuran mereka di dalam Islam, tatkala mereka tidak meninggalkan, ketika mereka meninggalkan hijrah tanpa uzur, akhirnya mereka mendapatkan ancaman ini dan celaan dari malaikat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi orang muwahhid yang mengesahkan Allah, seorang muslim, untuk menyepelekan perkara ini, untuk ada bersama orang-orang musyrikin, ya, untuk bergabung bersama orang-orang musyrikin walaupun tanpa ada kecintaan kepada mereka. Hati-hati, jangan melalaikan perkara ini. Akan tetapi karena mencintai hartanya, anaknya, rumahnya, atau selain itu akhirnya tetap terus berada bersama orang-orang kafir. Ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kul in kana aba'ukum, dan seterusnya ya akan mendapatkan ancaman. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu sampai datang Allah, ya, dengan perkaranya, dengan perintahnya. Ini ancaman yang sangat dahsyat. Kul in kana aba'ukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fisabilihi fatarabbasu. Katakanlah, jika bapak kamu, anak kamu, saudara kamu, istri kamu, keluarga kamu, harta yang kamu kumpulkan, ya, dan perdagangan yang kamu khawatirkan hasilnya, dan juga rumah yang kamu cintai lebih dicintai olehmu daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah olehmu. Jadi ini ancaman yang amat dahsyat. Jadi tidak boleh mendahulukan cinta, harta, anak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas hijrah dan jihad di jalan Allah. Dan banyak manusia yang membaca ayat ini namun tidak mentadaburinya, namun kurang pentadaburan dengan ayat ini. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, walakin muraduna al-an mas'alatun min masailiha wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu man lam yuhajir min ghairi syakkin fid dini wa tazyini dinil musyrikin walakin mahabbatun lil ahli wal mali wal watan walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Falamma kharaju ila badrin kharaju ma'al musyrikina karihin fakutila ba'duhum birra'yi birrami warrami la ya'rifuh
Ya, falamma sami'a as-sahabah anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihim wa qalu qatalna ikhwanana fa anzalallahu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahima. Faman ta'ammala qissatahum wa ta'amma qawla as-sahabah qatalna ikhwanana alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Akan tetapi yang kami maksud sekarang adalah satu masalah di antara beberapa masalah, yaitu di antara para sahabat Rasulullah SAW ada orang yang tidak berhijrah, bukan keraguan dalam agama, bukan juga memuji atau menghiasi atau menyanjung agama orang musyrikin, akan tetapi karena kecintaan kepada keluarga, anak, dan tanah air, maka tatkala mereka keluar pada perang Badar, mereka pun keluar bersama orang-orang musyrikin dipaksa. Maka sebagian mereka terbunuh dengan tombak, dan yang menombak, yang melempar tidak mengetahuinya. Maka tatkala sahabat mengetahui bahwasanya yang terbunuh ada si Fulan dan Fulan, mereka menyesal dan mereka mengatakan, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, menurunkan ayat, sesungguhnya malaikat yang mewafatkan mereka yang zalim kepada diri mereka, sampai firman Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka barang siapa yang merenungkan kisah mereka dan merenungkan perkataan sahabat, qatalna ikhwanana, kami membunuh saudara kami, pasti dapat diketahui bahwasanya kalau sampai kepada mereka ada ucapan tentang agama, ya, atau misalnya keraguan sahabat gitu tentang agama Islam, atau ada ucapan tentang menghiasinya para sahabat kepada agamanya, atau menyanjung-nyanjung para sahabat kepada agama kaum musyrikin, tentu para sahabat tidak mengatakan kami telah membunuh saudara-saudara kami. Jadi sahabat tidaklah mereka mengatakan saudara kami telah membunuh saudara kami, kecuali karena mereka istiqomah di atas agama. Dan tidak disebutkan tentang mereka, orang-orang muslim yang ada di Mekah yang tidak berhijrah, bahwasanya mereka itu condong bersama orang-orang musyrikin atau memuji orang-orang musyrikin. Bahkan mereka membenci agama orang-orang musyrikin. Mereka berada di atas tauhid. Mereka ikhlas karena Allah dan tidak ada dalam hati mereka kemunafikan. Tetapi mereka meninggalkan karena satu hal, yaitu hijrah tanpa yaitu berhijrah, meninggalkan hijrah tanpa alasan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka karena itu, meninggalkan berhijrah tanpa alasan, padahal mampu untuk berhijrah. Maka Allah mencela mereka, Allah mengancam mereka, ya. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, fa inna Allah ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dzalika kufrun ba'dal iman. Biqauli ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa ablagu min hadza ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Fa innal malaikata taqulu fima kuntum wa lam yaqulu kaifa tasdiqukum qalu kunna mustad'afina fil ar. Maka Allah telah menjelaskan kepada mereka, dan ketika mereka berada di Mekah sebelum hijrah, bahwasanya hal yang demikian itu yaitu kufur setelah keimanan. Bahwasanya hal itu merupakan kekufuran setelah keimanan. Ya, Allah telah menjelaskan kepada mereka ketika mereka sedang berada di Makkah sebelum hijrah, bahwa hal yang demikian itu adalah kekufuran setelah keimanan. Bahwasanya hal itu merupakan kekufuran setelah keimanan. Dengan firman Allah, man kafara billah mim ba'di imanihi, barang siapa kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriya, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tenang dengan keimanan. Dan yang paling balaghah, yang paling lebih yang daripada ini adalah apa yang dijelaskan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Nah, ya, dan yang lebih
yang lebih abag daripada ini, yaitu apa yang telah dijelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Maka malaikat berkata, "Fima kuntum?" Di tempat manakah kamu berada? Tidak mengatakan bagaimana keyakinan kamu, karena sudah jelas mereka berada di atas keimanan, mereka ikhlas, orang yang bertauhid, tapi berada bersama orang kafir. Jadi itu kan. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ar, kami terpaksa gitu, terpaksa ikut bersama orang-orang kafir pada perang Badar gitu, karena kami lemah, tidak bisa menolak. Nah, tidak dikatakan oleh malaikat kadzabtum, tidak dikatakan oleh malaikat kadzabtum. Jadi malaikat, jadi pada ayat yang dalam surat tadi yang dibacakan, surat An-Nisa ayat 97, tidak menanyakan kepada mereka tentang keimanan mereka, tentang akidah mereka. Karena malaikat mengetahui bahwasanya mereka berada di atas akidah yang benar, di atas keimanan yang jujur, akan tetapi menanyakan kepada mereka tentang tempat yang mana mereka sekarang berada, di mana tidak boleh bagi mereka berada di negara orang kafir, padahal mereka mampu untuk meninggalkannya. Itulah yang menjadikan mereka itu dicela, mendapatkan ancaman. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad At-Tamimi, walam yaqulu kadzabtu, malaikat mereka tidak mengatakan kamu telah berdusta. Ketika mengatakan mislama yaqulullah wal malaika lil mujahid, seperti yang dikatakan Allah dan malaikat kepada seorang mujahid, alladzi yaqul, yang dimana mujahid itu berkata, jahadtu fi sabilik hatta qutilt, aku berjihad di jalanmu sampai aku terbunuh. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, kadzabta, kau bohong. Wa taqulul malaikah kadzabta, dan malaikat berkata kau bohong. Bal qatalta liqal, jari kamu berperang agar dikatakan pemberani. Wa kadzalika yaquluna lil alim wal mutasaddiq, demikian pula apa yang mereka katakan kepada orang yang pandai, orang yang berilmu dan orang yang ahli sedekah, kadzabta, kau bohong. Bal ta'allamta liqala alim, kau belajar agar dikatakan pandai. Wa tasaddaqta, dan kau bersedekah, liqala jawad, agar dikatakan sebagai seorang dermawan. Nah, malaikat tidak mengatakan kepada orang yang tidak berhijrah itu, yang berbarengan bersama orang-orang musyrikin, kamu berdusta, kamu bukan orang muslim, kamu bukan orang mukmin. Tapi mereka bertanya, di manakah tempat kamu? Jadi bertanya kepada mereka tentang tempat yang mana mereka ada pada waktu itu. Mereka ada di saat mereka keluar bersama orang-orang musyrik, walaupun mereka itu terpaksa. Karena itulah penyebab yang menyebabkan mereka itu dikuasai oleh orang kafir. Karena mereka itulah penyebabnya. Penyebabnya tidak mau hijrah, padahal mereka mampu. Itulah penyebab yang menyebabkan mereka dikuasai oleh orang kafir. Dan tidak boleh menyertai mereka dan keluar bersama mereka karena cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, agar tetap harta mereka. Itu tidak boleh. Itu merupakan sebuah kemaksiatan yang mana mendapatkan ancaman dan celaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, wa amma haula falam yukadzibuhum, adapun mereka, yaitu malaikat, falam yukadzibuhum, ya, adapun mereka falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim, adapun mereka, maka mereka tidak mendustakan mereka. Jadi adapun malaikat, mereka tidak mendustakan mereka, orang-orang muslim yang berada bersama orang-orang kafir. Lalu bal ajabuhum, bahkan mereka orang-orang muslim yang berada bersama orang-orang kafir itu, mereka menjawab dengan perkataan mereka, qalu alam bal ajabuhum biqaulihim, bahkan malaikat menjawab kepada mereka dengan perkataan mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru biha, mereka mengatakan,
Bukankah tanah Allah itu luas, lalu kamu berhijrah padanya? Jadi mereka malaikat tidak mendustakan mereka. Bahkan mereka menjawab ya dengan perkataan mereka setelah mereka mengatakan kami itu lemah. Kenapa kamu tidak berhijrah? Bukankah tanah Allah itu luas? Wa yazidu dzalika idahan lil 'arif wal jahil al ayat allati ba'dah, dan akan menambah jelas lagi ya hal itu bagi yang tahu dan yang bodoh kepada ayat yang setelahnya, yaitu firman Allah Ta'ala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Jadi tidak ada alasan ya kecuali yang meninggalkan hijrah itu adalah yang lemah. Jadi tidak ada alasan yang mampu untuk berhijrah. Tidak ada alasan, bukan udzur. Kecuali yang meninggalkan hijrah itu adalah orang-orang yang lemah. Maka orang-orang yang lemah itu ma'dzur, dimaafkan. Ya. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah. Faulaika sallallahu ya'fu anhum. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Allah menjanjikan mereka itu untuk dimaafkan kalau orang yang lemah. Fahadha awdahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id. Fahadha awdahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id. Falam yabqa subhatan. Lakin liman talabal ilm bikhilafi man lam yatlubhu. Bal qala Allahu fihim summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Wa man fahina summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka hal ini merupakan maka hal ini sangat jelas sekali bahwasanya mereka itu keluar dari ancaman. Yang orang-orang yang lemah itu keluar dari ancaman. Tidak ada subhat. Jadi orang yang lemah keluar dari ancaman. Adapun orang yang mampu untuk berhijrah mendapatkan ancaman. Akan tetapi bagi orang yang menuntut ilmu berbeda dengan yang tidak menuntut ilmu. Ya. Jadi bagi orang yang mencari ilmu berbeda dengan orang yang tidak mencari ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bisu, ya, tuli, buta, dan mereka tidak akan kembali. Jadi bercampurnya kaum muslimin, maksudnya bercampurnya kaum muslimin bersama orang kafir tanpa udzur, ini adalah perkara yang tidak boleh. Ya, kecuali orang yang lemah, Adapun orang yang mampu, ya, jadi bercampurnya kaum muslim bersama orang kafir tanpa udzur, ini perkara yang tidak boleh. Tapi mesti ada perbedaan, ya, untuk membedakan, untuk memisahkan negara muslim dari negara kafir, dan tidak bercampur muslim dengan orang musyrik. Tidak boleh bercampur orang muslim dengan orang musyrik. Orang muslim dengan orang musyrik itu tidak boleh bercampur, baur, tidak boleh. Begitu. Ya. Jadi mesti menjauh. Jadi orang muslim itu mesti menjauh dari negeri orang kafir semampu mungkin. Mesti menjauh dari negeri orang kafir semampu mungkin. Nah, kemudian kata Syekh, wa man fahina hadal maudhi, barang siapa yang memahami peristiwa ini, walladhi qablahu, dan yang sebelumnya, fahima kalama Al-Hasan Al-Basri, pasti paham ucapan Hasan Al-Basri. Qal, Hasan Al-Basri berkata, laisal imanu bittahalli, bukanlah iman itu hanya sekedar hiasan, wala bittamanni, bukan hanya sekedar angan-angan, walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqatul a'mal, akan tetapi yang menetap di hati dan dibenarkan oleh perbuatan. Jadi iman adalah apa yang dibenarkan oleh perbuatan, dan di antara perbuatan itu adalah hijrah. Karena hijrah itu merupakan amalan. Hijrah itu merupakan perbuatan, dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang Murji'ah, kelompok Murji'ah yang mana mereka mengatakan cukup iman itu di hati.
atau cukup iman itu di hati dan lisan. Maka tidak cukup keyakinan dan ucapan, mesti ada perbuatan. Wadzalika, dan hal yang demikian itu kata Syekh, annallahu ta'ala yaqul, annallahu ta'ala yaqul, bahwa Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u, kepadanya naik ucapan yang baik dan amal soleh yang mengangkatnya. Ilaihi, jadi kepada Allah naik ucapan yang baik. Ucapan yang baik, zikir, baca Quran, tasbih, tahlil, dan segala ucapan yang baik, maka akan naik kepada Allah. Memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Semua ini merupakan ucapan yang baik. Ya. Ucapan yang baik bersama manusia, ucapan yang baik bersama kerabat. Wa qulu linnasi husna, hendak berkata kepada manusia secara baik. Wa qul lahum qawlan karima, hendaklah berkata kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Semua ini termasuk ucapan yang baik, akan naik kepada Allah. Akan tetapi yang ucapan-ucapan yang baik itu tidak naik dengan sendirinya, tapi mesti ada amal. Mesti ada amal. Wal amalus sholih yarfa'u, dan amal soleh yang akan mengangkatnya. Inilah bantahan juga kepada kelompok Murji'ah. Jadi demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini tentang kisah hijrah. Jadi kisah atau peristiwa hijrah. Jadi bagi orang yang mampu untuk berhijrah kemudian tidak berhijrah akan mendapatkan ancaman. Tidak cukup bagi seseorang itu keyakinan saja, ya, meyakini saja, tapi mesti apa yang menetap di hati, tidak. Tapi mesti ada dibuktikan dengan amalan, yaitu salah satu di antara amalan itu adalah hijrah. Maka yang hanya sekedar keyakinan saja berarti akan mendapatkan ancaman, ya, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kaum muslimin yang mereka mampu untuk berhijrah tapi tidak berhijrah, tidak meninggalkan negeri kafir, maka mereka mendapatkan ancaman dan celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.